Indonesia. Banyak masyarakat yang protes karena terjadi miskomunikasi antara rakyat dengan pemerintah, seperti yang terjadi pada Bu Sri yang ingin menukarkan uangnya di money changer. Selamat datang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Lagi Mbak, saya menukarkan sejumlah uang dari rupiah ke dolar, apakah bisa? Wah, tentu saja bisa Ibu. Ibu mau tukar dengan jumlah berapa? Sebentar ya Mbak. Ini Mbak. Oke, baik. Saya terima ya Ibu. Wih, memang Ibu mau liburan kemana nih? Kebetulan saya dan keluarga saya minggu ini mau liburan ke Amerika Mbak. Oh, wow. Oke, ditunggu sebentar ya Ibu. Baik Mbak. Baik Ibu, ini uangnya bisa dihitung kembali ya Bu? Kok cuma segini Mbak nominalnya? Perasaan 6 bulan lalu saya tukar ke sini nominal masih normal. Mohon maaf ya Ibu atas ketidaknyamanannya. Jadi memang pada saat ini dolar sedang naik pesat dan itu semua di luar kendali dari kami Ibu. Ya nggak bisa kayak gitu dong Mbak. Maaf Ibu, tapi banyak faktor eksternal yang mempengaruhi seperti faktor ekonomi. Jadi kami hanya menjalankan tugas saja. Memang ini kebijakan dari mana? Kok saya nggak tahu sama sekali informasi tentang ini? Sudah kebijakan dari pemerintah Ibu, jadi mohon maaf ya. Kasus korupsi Pertamina, kasus korupsi besar yang melibatkan lingkaran hitam presiden kedua sebagai pembuka tahun 70-an. Awal dari korupsi-korupsi besar lainnya. Ya, silakan masuk. Selamat siang Bapak. Ya, siap. Silakan dulu. Ada apa? Jadi gini Pak, apakah Bapak sudah mendengar berita hari ini? Jadi gini Pak, majalah Indonesia Raya telah meliput aksi investasi yang telah Bapak lakukan. Dan saya dengar pelakunya adalah bawahan Bapak yang telah membocorkan kepada Komisi 4, yaitu Ibu Alek. Bodoh. Saya tidak menyangka mereka mendapatkan informasi sedetail ini. Mereka tahu persis terdapat 468.000 dolar yang hilang dari pendapatan. Pak, para penyelidik juga sudah mulai mendatangi satu persatu tempat yang Bapak investasikan. Saya dengar kemarin dari Pak Lawrence, hotel di Samarinda, bahwa kemarin mereka telah didatangi oleh anggota Komisi 4, Pak. Lihatlah saja kalau boleh. Saya akan kambing hitamkan kau. Lalu langkah apa yang akan kita lakukan, Pak? Biarkan saja mereka. Walaupun mereka ada di buntut kita, tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung asumsi mereka. Lalu siapa yang akan kita lakukan? Bu Alex, anggap saja sebagai hukuman untuknya. Dan untuk sekarang sebaiknya kita menjaga dulu pemasukan kita. Tenanglah. Mereka tidak akan berani menangkap kita. Lagi pula kita lah yang memberi pimpinan mereka suara. Baik, Pak. Tahun 1973, setahun setelah kemenangan Golkar dan Soeharto kesekian kalinya, dikeluarkannya Perintah Soeharto yang pada akhirnya menjadi pemicu tersebarnya kecurangan-kecurangan pemilu berikutnya. Kita harus menunjukkan pada pesaing kita. Tapi bagaimana Pak? Mereka itu terlalu banyak partai yang perlu kita urusi. Apa kita bukan saja sebagai yang terbaik saja? Tidak. Saya merasa itu hanya akan menambah kebencian mereka terhadap kita Pak. Bagaimana jika kita menggabungkan saja partai-partai yang sudah ada menjadi lebih sedikit? Bagaimana? Jelaskan usulan dulu. Saya berpikir akan lebih baik jika kita meminimalisir pesaing kita dengan cara membuat partai-partai yang sudah ada. Jadi memudahkan kita buat mengendalikan suara mereka ya. Dengan cara ini kita sudah dapat bisa menstabilkan kondisi politik kita yang sudah terlalu liberal akibat pemerintahan pasukan kemarin. Iya. Dan pada malam tahun 1973 berakhirlah hari dengan kebijakan baru. Penggabungan atau fungsi antara 10 partai menjadi 3 partai besar, diantaranya PPP, PDI, dan Golkar, menjadi faktor krusial sebagai media kecurangan pemilu berikutnya. Juni 1997, beberapa hari setelah pemilu diadakan. Waktu ketika praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN digaungkan secara terang-terangan oleh kelompok yang sedang berkuasa, yaitu kelompok Soeharto. Kolusi dan korupsi yang dilakukan demi memperkaya keluarga cendana, juga nepotisme yang tak kunjung berhenti untuk menguntungkan para perwira militer dalam jabatan sipil. Pak, ini hasil pemilu kemarin sudah saya kumpulkan dan hasilnya apakah partai kita kalah suara? Benar Pak, masyarakat memilih partai tidak. Sepertinya mereka sudah menyadari hasil-hasil kita Pak. Mereka juga tidak memilih Leket Sutioso saat pemilihan gubernur DKI Jakarta kemarin Pak. Baiklah, seperti biasa, masukkan saja hasil pernyataan tersebut. Mas Walu tidak mau tahu, Golkar harus menang. Ingatlah,
1997, krisis moneter mulai bertumbuh di muka negara Indonesia secara perlahan, menjadikannya faktor utama kejatuhan rezim Soeharto. Sebuah guncangan yang dimulai dari negara tetangga kita, yaitu negara Gajah Putih. Permisi Pak. Ya, silakan masuk. Selamat siang Pak. Ya. Saya ingin menanyakan sesuatu. Bagaimana cara kita menindaklanjuti terkait dengan krisis ekonomi yang terjadi belakangan ini Pak? Bahkan dalam hitungan hari saja, nilai tukar rupiah sudah merosot sebesar 9%. Kita harus segera mengambil tindakan. Saya rasa paling tidak kita harus meminta bantuan Tidak. kepada. Saya akan mengatasinya. Jangan berani-beraninya kamu melakukan donasi terhadap saya. Diikuti dengan kebijakan-kebijakan salah lainnya, nilai tukar rupiah pun semakin menurun hingga mencapai 17.000 per dolar, mencapai angka tertingginya pada masa itu, menyebabkan melonjaknya harga-harga di pasar ekonomi. Keputusan Presiden untuk meminta bantuan kepada IMF pun kepalang tanggung, terlambat, mengakhiri rezim Soeharto dan lembaga legislatif yang penuh dengan ABRI dan pendukung Golkar. Buah karya nepotisme yang marah dan piagam pembawa malapetaka terhadap ekonomi Indonesia. Sejumlah stasiun televisi menyebarkan berita mengenai krisis ekonomi di Indonesia. Masyarakat merasa bahwa Indonesia sudah terancam dan tidak lagi percaya kepada pemerintah. Selamat siang pemirsa, kembali lagi di acara berita kami yang akan menyajikan berita terkait dengan krisis ekonomi yang terjadi 2 tahun belakangan ini. Krisis ekonomi menimbulkan episode kelam bagi bangsa Indonesia karena nilai tukar rupiah terjun bebas, harga bahan pokok meroket, dan juga banyak perusahaan yang menghentikan. Situasi ini menimbulkan serangan masif bagi para masyarakat untuk menumpahkan tahta Soeharto. Baik, bersama saya sudah ada reporter kami yang akan mengabarkan berita terkini. Ya, terima kasih. Gelombang krisis moneter Indonesia telah menempa sejak pertengahan tahun 1997 yang terjadi tidak hanya di Indonesia namun di sejumlah negara yang bermulai dari negara Gajah Putih, Thailand. Melihat kondisi ini, Dana Moneter Internasional atau IMF mengucurkan bantuan dana sebesar 40 miliar dolar. Namun nyatanya tidak cukup untuk menolong beberapa negara tersebut, termasuk negara kita Indonesia. Ditambah lagi merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang semula 2.000 rupiah per dolar yang sekarang menjadi 17.000 rupiah per dolar. Melihat kondisi ini, masyarakat berunjuk massa dan meminta untuk diturunkannya Soeharto dari jabatannya dan meminta dimajukan reformasi. Kita apa sih? Emang nih ya pemerintah cuma mikirin politik aja, nggak mikirin rakyat yang menderita. Pada tahun 1998, suasana politik di Indonesia dipenuhi oleh gejolak. Mahasiswa Trisakti pun bersatu untuk menyuarakan aspirasi mereka di depan gedung DPR. Kita harus bersatu dan berubah untuk keadilan dan demokrasi negeri ini. Kalian bersatu tidak bisa Tenang semuanya, tenang. Saya ngerti kalian semua, tapi semuanya bisa dibicarakan secara baik-baik. Ya udah bener sudah lama tak berjalan, Pak. Iya, saya mengerti. Tapi semua bisa dibicarakan dengan baik-baik. Saya tidak ada yang ributkan di sini. Tidak, Pak. Kalau turun ke jalan, kalau kita bicarakan dengan baik, mereka tidak akan Para demonstran pun turun ke jalan raya. Suara kalian dengar. Ini bukan Soeharto! Soeharto dari jabatannya. Mahasiswa lain pun ikut bersorak. Polri dan militer yang tidak tinggal diam segera membentuk pertahanan sebagai waspada terhadap kerusuhan. Sempat terjadi negosiasi antara mahasiswa dengan pimpinan komando aparat. Ada yang keadilan, Pak. Ya, betul. Betul, Pak. Mereka pun melakukan negosiasi dan setelah selesai, tim negosiasi kembali ke barisan. Tenang. Kita akan respon
tenang dan disiplin. Pendemo harap tenang untuk menjaga kedisiplinan. Mohon untuk beberapa langkah sekarang juga. Kami tetap solid. Ini hanya tangan taktis. Mari kita duduk sejenak. Para demonstrasi mundur dengan tertib. Tanpa diduga, ada sekelompok mahasiswa yang datang dari belakang dengan rusuh sambil menembus pertahanan aparat. Saya tidak setuju. Kita harus terus maju. Ayo terus maju. Kerusuhan pun terjadi. Polisi melempari gas air mata di mana-mana dan menyebabkan para demonstran lari terbirit-birit. Sayangnya, demonstrasi berjalan dengan ricuh. Tragedi 12 Mei 1998 meninggalkan duka mendalam. Meskipun terhenti, semangat perubahan tetap menyala. Kita mengenang peristiwa itu sebagai tonggak sejarah perjuangan mahasiswa untuk keadilan dan demokrasi. Di lain sisi, pada masa Orde Baru tahun 1998, Indonesia dilanda gelombang demonstrasi dan gejolak sosial yang tragis. Suasana kebencian menimbulkan kobaran api di sejumlah toko Cina. Lihat, kenapa suasananya makin memanas? Ada ketegangan di udara. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa semuanya begitu tegang? Ada apa ini semuanya? Ada apa ini? Mereka mengambil apa pekerjaan kita. Kita harus memberi pelajaran pada mereka. Barang-barang pun berjatuhan entah kemana. Suasana semakin kalut dan terjadi pembakaran di sepanjang jalanan pasar. Kita harusnya mencari solusi, bukan mencari kehancuran. Kita tidak sama seperti ini. Kita harus saling membantu. Dapat Cina. Pembakaran toko Cina pada masa Orde Baru tahun 1998 menandai kejadian kelam dalam sejarah. Semoga kita dapat belajar dari kesalahan masa lalu dan menjunjung tinggi toleransi serta keharmonisan di tengah perbedaan. Pengunduran diri Presiden Soeharto. Ruang Istana, Jakarta, tanggal 21 Mei 1998. Tiba saatnya Presiden Soeharto menyatakan pengunduran dirinya di depan Wakil Presiden dan Menteri Pertahanan. Ya, silakan masuk. Permisi Bapak, Ya. Wakil Presiden dan Menteri Pertahanan sudah menunggu di ruang konferensi. Baik, silakan. Wakil Presiden dan Menteri Pertahanan memasuki ruangan. Suasana tegang terasa di udara. Baik Pak, kami tidak tahu mengenai situasi ini. Saya tahu Pak, situasinya sudah semakin tidak terkendali. Protes jalanan mahasiswa harga semuanya mendesak untuk perubahan. Apa mungkin kita akan terbangun masih terbangun? Saya sudah memikirkan semuanya dengan matang. Kita semua tahu kita tidak inginkan Indonesia terpecah. Kami juga menginginkan keadilan dan kedamaian, Pak. Namun kita melihat situasi ini, mungkin sudah saatnya saya untuk melepaskan tanggung jawab ini. Pak, ini bukan keputusan Saya memutuskan untuk turun dari jabatan presiden. Wakil Presiden dan Menteri Pertahanan saling pandang, tercengang. Saya tidak ingin melihat Indonesia ada tumpahan darah lebih lanjut, dan saya ingin memberikan kesempatan untuk Indonesia memulai babak baru. Pak, seperti yang saya bilang, ini bukan keputusan mudah. Setelah saya mengumumkan untuk pengunduran diri, pastikan untuk keamanan Indonesia ke depannya. Kita semua ingin Indonesia tetap kokoh. Kami akan mendukung Anda sepenuhnya, Bapak. Pak Wiranto, ini adalah saat bersejarah bagi Indonesia. Ya, kita akan memulai lembaran baru. Semoga masa depan Indonesia lebih cerah. Pintu ruangan ditutup perlahan, menyisakan Presiden Soeharto yang sekarang harus menghadapi konsekuensi dari keputusannya. Berita pengunduran diri Soeharto pun menyebar ke seluruh Indonesia. Banyak stasiun televisi yang memberitakan kabar tersebut. Selamat malam sahabat pemirsa, kembali lagi dengan acara berita kami yang saat ini akan mengabarkan berita terkini terkait dengan kemunduran Presiden Soeharto yang telah menjabat selama 30
tahun. Baik, bersama saya sudah ada reporter kami yang akan mengabarkan situasi terkini terkait dengan berita tersebut. Baik, terima kasih. Hari ini, tepat pada tanggal 21 Mei 1998, Indonesia dikejutkan dengan berita yang mengguncang tanah air. Presiden kita, Soeharto, mengumumkan keputusannya untuk mundur diri dari jabatan setelah memimpin negara ini sejak tahun 1966. Keputusan ini diambil mengikuti gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang menuntut reformasi politik. Unjuk rasa tersebut mencuat sebagai reaksi terhadap krisis ekonomi di Indonesia, di mana mencapai puncaknya saat insiden tragedi Trisakti 12 Mei 1998, di mana menewaskan 4 mahasiswa dalam bentrokan dengan aparat keamanan. Dalam pidato pengunduran dirinya, Soeharto mengatakan bahwa keputusan ini diambil demi menjaga kestabilitasan dan keamanan nasional. Dengan demikian, Wakil Presiden Baharudin Yusuf Habibie secara otomatis menggantikan posisi sebagai presiden. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih atas laporannya. Pengunduran diri Soeharto membuka jalan bagi perubahan yang signifikan dan era reformasi yang membawa harapan baru bagi bangsa Indonesia. Baik, terima kasih sudah menyaksikan acara berita kali ini dan nantikan berita selanjutnya. 21 Mei 1998 merupakan kemunduran dari Presiden Soeharto yang sudah menjabat selama 32 tahun. Kemundurannya tersebut menandai runtuhnya masa Orde Baru dan digantikan dengan masa reformasi seperti yang kita kenal